Hari Raya Idul Fitri 2020 adalah saat di mana umat muslim merayakan kemenangannya karena telah menahan lapar, dahaga, hingga nafsu selama bulan Ramadan. Kemenangan umat muslim di Idul Fitri tersebut ditandai dengan berkumandangnya takbir pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu seperti apa seharusnya umat muslim merayakan malam takbiran? UAS mengatakan bertakbir di malam Idul Fitri atau Idul Adha merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala langsung dari Al-Quran, bukan acara seremonial dari pemerintah. Itu perintah Allah langsung, maka bertakbirlah, ujar Ustadz Abdul Somad. Orang yang bertakbir itu pun tidak hanya sekedar bibir saja, berlinang air mata ketika bertakbir, bahwa kita tak hanya mengingat Allah, tapi juga ungkapan kesedihan ketika akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Jelasnya, ini tak betul. Takbir bisa di mana-mana, kata ustadz tersebut. Umar bin Khattab pernah bertakbir di pasar sampai hampir terangkat itu pasar. Tambahannya, nanya, tidak ada alasan bagi umat muslim untuk tidak ikut bertakbir, karena takbir bisa dilakukan di mana saja. Ibu-ibu bisa sambil masukkan kue kering ke toples sambil takbir. Yang masak opor ayam, ketupat, ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham, ujar Ustadz Abdul Somad mencontohkan. Namun ada hal yang membuat Ustadz merasa prihatin pada makna takbiran umat muslim zaman sekarang. Banyak pemuda yang melakukan takbiran sambil berkeliling konvoi, bahkan menyalakan petasan atau musik. Hal tersebut sama sekali tidak ada di dalam ajaran agama Islam. Ini bukan malam tahun baru, bukan acara perayaan agama lain. Ini malam Idul Fitri. Betul ada yang begitu, paparnya. Lalu bagaimana dengan perempuan yang sedang haid? Apakah wanita haid boleh ikut ke masjid atau ke lapangan? Perempuan yang sedang berhalangan tetap dibawa ke lokasi sholat id. Kami diperintahkan mengeluarkan perempuan yang sedang berhalangan keluar, tetapi tidak diminta sholat, ucap UAS membacakan hadis tentang anjuran tersebut. Untuk apa mendengar khutbah lanjutnya? Karena Ustadz Abdul Somad juga menganjurkan pada para pengkhotib agar bersuara lantang serta menyampaikan khutbah dengan semangat. Itulah kesempatan emas dia mendengarkan syiar Ustadz Abdul Somad. Dilanjutkan UAS, orang yang selama ini bahkan jarang ke masjid Idul Fitri, dia mungkin saja datang ke masjid. Orang yang sibuk bekerja datang saat salat id. Tujuan salat id itu untuk mendengarkan khutbah. Kalau cuma salat 2 rakaat pun bisa, terang UAS. Lebih lanjut, Ustadz Abdul Somad mengatakan tata cara pergi ke masjid atau lapangan yang dijadikan lokasi salat id, pulang perginya pun ada caranya. Datang dari jalan A, pulang lewat jalan B. Supaya apa? Supaya pas di jalan ketemu teman lama, tetangga jauh, kenalan istri, kenalan suami, mertua, siapapun, disapa, minta maaf lahir batin, ucap UAS. Itu kan doa minal aidin. Semoga kita kembali pada kefitrahan wal faizin dan termasuk orang-orang yang menang melawan hawa nafsu. Lanjutnya, lalu kenapa minta maaf waktu Idul Fitri? Tak ada dalil minta maaf saat Idul Fitri, tapi saat itu hati-hati. Umat muslim sedang menunduk. Habis dengar tausiah, saat itulah kita masuk. Nanti kalau beku bahaya, tutup UAS. Itulah penjelasan Ustadz Abdul Somad tentang bertakbir di malam Idul Fitri. Apakah pendapat kalian?